Om Swastiastu. Apa kabar Bapak dan Ibu guru yang hebat? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Kadek Kusuma Dewi. Hari ini akan melakukan aksi nyata pertama dengan topik Kurikulum Merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah. Untuk video selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum bersifat kompleks, multidimensi, serta dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Bapak dan Ibu guru yang hebat, pada gambar ini bisa dilihat perkembangan kurikulum yang pernah diadaptasi di Indonesia dari tahun ke tahun hingga saat ini. Beberapa sekolah sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, selain kurikulum, pada gambar ini juga mengilustrasikan di era sebelum berkembang pesatnya teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mana guru menjadi satu-satunya pusat informasi atau belajar bagi siswa. Nah, di sini juga tampak bahwa masih terbatasnya atau minimnya media pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik. Nah, Bapak Ibu guru, pada gambar ini yang saya ambil pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, bisa dilihat dengan adanya kemajuan teknologi, pengetahuan dapat diakses tanpa batas dengan beragam cara belajar yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Dengan kata lain, di era ini, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa, tetapi siswa sudah bisa mencari sumber informasi melalui internet ataupun sumber-sumber lainnya. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Terdapat 4 komponen kurikulum menurut Ralph Tyler. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi, pentingnya perubahan kurikulum ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, kompetensi tidak hanya berfokus pada kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga terdapat value ataupun nilai untuk melengkapi kompetensi tersebut. Kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus antisipasi, aksi, dan refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial, bukan lagi berdasarkan banyaknya materi atau konten, tetapi materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek yang nantinya dapat memberikan dampak positif pada dirinya sendiri serta lingkungannya kelak. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Bapak dan Ibu guru, kurikulum adalah pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya dapat menuntut adanya perubahan kurikulum. Bapak dan Ibu guru yang hebat, masih ingatkah maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, pada kurikulum ini, peran 3 pilar pendidikan yang meliputi orang tua, sekolah, dan masyarakat sangatlah penting dalam menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Mengapa kurikulum bisa diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid, berupa adanya kurikulum operasional di satuan pendidikan atau yang dikenal sebagai KOSP. Adaptasi kurikulum dengan merancang KOSP disesuaikan dengan lingkungan sekolah dan kebutuhan siswa. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Pada gambar yang saya ambil pada saat kegiatan belajar dan mengajar di luar kelas ini, merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran kontekstual, yang mana sumber belajar tidak hanya berasal dari buku yang mereka miliki, tetapi juga dapat melakukan kegiatan yang menyesuaikan dengan keadaan ataupun lingkungan alam di sekitar, sehingga siswa-siswi dapat belajar melalui pengamatan atau observasi secara langsung. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang hebat telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya mohon kritik, saran, ataupun refleksi dari paparan pada aksi nyata pertama ini. Saya tutup kegiatan ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang hebat.